ngucap amma iza qala anakun nalikane ngucap sopo si musi ya, segala musi orang yang berwasiat li syaikhil fulani kadwa syekh kang bangsa fulan li syekhi kadwa syekh al fulani kang bangsa fulan walam yanwilan orang niat sopo musi walam yanwilan orang niat sopo musi dorihahu ing kuburane syekh dorihahu ing kuburane syekh. Nah, terjemahnya ketika si musi berkata li syekhil fulani untuk syekh fulan misalkan, untuk syekh Zaid misalkan, saya ausoitu bimali li syekhil fulani misalkan. Saya berwasiat dengan harta saya untuk syekh fulan atau untuk syekh fulan atau untuk syekh Zaid gitu aja. Syekh itu namanya nama orang. Nah, jadi dia atau si musi berkata dengan menggunakan kata-kata li syekhil fulani, bahasa lengkapnya ausaitu bimali li syekhi al fulani. Jangan diam, betul betul apa lupa. Saya berwasiat dengan harta saya li syekhil fulani untuk syekh fulan. Nah, bagaimana kalau begitu? Ya, walam yanwi dorihahu, apa artinya? Dan si dia tidak berniat kepada kuburannya. Jadi dia tuh ngomongnya ausaitu bi li syekhil fulani. Saya berwasiat dengan harta saya untuk syekh fulan. Tulis ya, awaqaftuhu alaihi, atau saya mewakafkan harta saya untuk syekh fulan. Walam yanwi dorihahu, dan dia tidak meniatkan untuk kuburannya. Bahasanya perlu syekh aja, itu bagaimana ya? Wa nahwahu walam yanwi lan orang niat sapa si musi dorihahu ing kuburane syekh. Wa nahwahu lan umpamane dorih, dia tidak meniatkan untuk kuburan atau tidak meniatkan yang seumpamanya gitu. Nah, bagaimana? Wa nahwahu ay walam yanwi nahwa dori, itu kan. Nah, maka fahia maka utawi wasiat maka utawi wasiat iku batilatun kang batal, maka wasiatnya itu dianggap batal. Ya, karena apa? Syekh mah tidak butuh harta kan gitu. Kalau dia memang meniatkan untuk syekh, maka wasiatnya batal, kecuali kalau dia meniatkan untuk dorih, untuk kuburan. Kalau kuburan itu pasti butuh materi, karena kuburan itu butuh diperbaiki, ya butuh dijaga. Maka kalau dia tidak meniatkan peruntukannya untuk kuburan atau untuk kemaslahatannya, maka itu wasiatnya dianggap batal. Paham tidak? Ya, coba terjemahkan. Amma idza qala, adapun ketika si musi berkata li syekhil fulani, ya, jadi bahasa lengkapnya gimana bahasa lengkapnya? Ausaitu bimali li syekhil fulani, saya berwasiat dengan harta saya untuk syekh Zaid misalnya. Walam yanwi dorihah, dan dia tidak menggunakan peruntukannya untuk kuburannya atau untuk wanahu atau untuk kemaslahatan kuburan, maka fahiyya batilatun, wasiat itu dianggap batal. Walau ausolan lamun wasiat sapa si wong li masjidin kadwe masjid. Walau ausolan lamun wasiat sapa si wong li masjidin kadwe masjid, sayubna kang bakal den bangun apa masjid. Sayubna kang bakal den bangun apa masjid. Dia berwasiat untuk masjid yang akan dibangun. Aibian kolak, tulis ya aibian kolak. Aibian kolak. Ausaitu bihadzal mali liyusrafa fi masalihil masjidi alladzi sayubna. Artinya apa? Saya berpesan
bihadzal mali dengan harta ini liyusrofa supaya digunakan fi masalihil masjid pada kemaslahatan masjid allazi sayubna yang akan dibangun. Nah itu bagaimana kalau dia berpesan seperti itu? Lam tasihha, oh itu hukumnya tidak sah apa wasiat. Lam tasihha maka ora sah apa wasiat. Aili lam tasihha al-lima mar'an min anha tamlikun, karena yang namanya wasiat itu adalah memberikan memilikan harta, sementara yang diberi miliknya masjid, barang masjidnya juga belum dibangun. Jadi tamlikul makdum namanya, memberi milik kepada barang yang makdum yang belum ada. Nah sementara wawa mumtaniun itu hukum tercegah, ya mumtaniun. Lam tasihha mangka ora sapa wasiat wa in bunia lan senajan den bangun opo yasi masjid qabla mautihi ing dalam sadurunge matine si musi. Meskipun masjid itu kemudian dibangun sebelum si musi mati, tetap itu tidak sah karena pada waktu wasiat itunya masjidnya belum ada. Illa taba'an angin manut maring masjid kang maujud. Illa taba'an angin anut air dil maujud maring masjid kang maujud. Ayat awsaitu limasjidi fulanin awsaitu limasjidi fulanin wa ma sayubna minal masajidi wa ma sayubna minal masajidi. Artinya apa? Awsaitu saya berwasiat limasjidi fulan untuk masjid fulan, masjid al-mubarakah misalkan. Wama dan untuk masjid sayubna yang akan dibangun dari masjid-masjid. Nah itu sih boleh, karena walaupun belum dibangun masjidnya tetapi mengikuti kepada masjid yang sudah dibangun. Jadi tabaan lil maujud, mengikuti kepada masjid yang sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila tabtulu batal opo wasiat bima ing lembarang laukola mengucap sapa musi, laukola mengucap sapa musi, aradtu tamlikahu ngalepaken sapa ingsun, tamlikahu ing ngamilikaken, tamlikahu ing ngamilikaken sinten? Tamlikahu ing ngamilikaken, aradtu ngarepaken sapa ingsun tamlikahu ing ngamilikaken ya si masjid. Wakai maroti. Nah, wakilnya menurut satu kawal katanya. Tabtulu ini katanya murtabitun bikali watah milu watuh malu alima ila ikam yang kala ausatu bilil masjid pakana olah. Gitu ya. Jadi menurut satu pendapat ketika dia menghendaki bahwa saya itu memilihkan kepada masjid, nah maka itu batal wasiatnya. Jadi jangan diniatkan memiliki masjid gitu. Jangan meniatkan memilihkan kepada masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'imarati nahwi kubatin lan kaya ngerameaken umpamane kubah. Ala kubri nahwi alimin ing atase kuburan umpamane wong alim. Ala kubri nahwi alimin ing atase kuburane umpamane wong alim. Bi ghairi musabbalatin bi ghairi musabbalatin lemriyane kang den cawisaken bi ghairi musabbalatin lemriyane kang den cawisaken. Di sini waka imaratin atun ala imarati masjidin wa qalu nahwi kubatin gitu ya. Atau wasiat untuk memakmurkan umpamanya kubah yang ada di atas kuburan seorang alim, itu silahkan boleh, nggak apa-apa, asalkan
kuburannya bukan kuburan yang umum, bi ghairi musabbalah, pada selain kuburan yang umum. Ya, kalau kuburan yang umum nggak boleh karena nanti akan mengganggu yang lainnya. Jadi silakan berpesan untuk imarah, ya untuk memakmurkan seumpama cungkup yang berada di atas kuburan orang yang alim. Jadi di atas kuburnya dikasih apa? Cungkup penutup gitu ya. Itu nggak apa-apa, asalkan kuburannya fi ghairi musabbalin, bukan kuburan yang umum tapi kuburan yang khusus tanahnya gitu. Wa waqa'a lan tumimba fi ziyadatil ubadi lam ziyadah Imam al-Ubadi. Apa walau auso dawu walau auso lan lamun wasiat sapa si wong, lan lamun wasiat sapa musi wong itu bi ayyudfana kalawan yenta, ya ayyudfana kalawan yenta dan pendem sapa si musi di baiti ing dalem umah ya si musi. Bila seseorang berpesan agar saya dikuburkan nanti kalau udah mati di dalam rumah, ya Mang Romi berpesan kepada istri tercintanya, Neng, kalau abang mati kuburkan abang di kamar ini tempat kita tidur bersama, itu kan di kuburannya gitu. Maka batalat, maka batal ofa al wasiyatu, wasiat, maka wasiatnya batal. Wa kharajalan kejaba bi jihati hilin kalawan dawuh jihati hilin arah-arah halal. Opo kang kejaba opo jihatul ma'siyati arah-arah maksiat. Nah, kalau arah-arah maksiat bagaimana? Kaimaroti kanisatin, kayak bangun gereja. Kalau saya mati maka saya wasiat tanah itu silakan digunakan untuk membangun gereja, untuk merenov gereja. Nah itu nggak boleh. Wa isrojin landamari fiha ing dalam kanisa, atau untuk penerangan gereja. Nah itu namanya jihad maksiat, itu hukumnya tidak boleh. Wa kitabati nahwi tauratin lan nulis umpamane Taurat, atau untuk menulis kitab Taurat. Saya wasiat tanah 1 hektar misalkan, saya wasiatkan untuk biaya penulisan kitab Taurat. Oh nggak boleh. Aw ilmin atau ilmu muharramin kang den haromakun, atau saya berwasiat untuk memfasilitasi ilmu santet misalkan, ilmu yang diharamkan, itu tidak boleh karena jihadnya bukan jihadul hili tapi jihadil maksiyati wa tasiru wallahu a'lam.